Perkenalkan, nama saya Si Payung, yang akan bertanggung jawab untuk pengembangan Regional Hub Sulawesi. Saya akan paparkan sedikit hasil survei atau kuesioner yang harusnya tadi seperti disampaikan oleh Iksan, saya harus datang ke sana keliling dan memeriksa. Tetapi yang bisa saya lakukan hanya survei seperti ini. Ya, sebenarnya memang tidak begitu memuaskan, tapi paling tidak kita bisa tahu. Bapak Ibu udah bisa lihat ini ya? Oke, ini Bapak Ibu udah tahu lah bagaimana proses jaringan rantai pasok hulu hilir distribusi untuk alkes ataupun peralatan kesehatan lainnya. Ide ini adalah bagian dari ketika lonjakan kapasitas meningkat. Bagaimana? Kan itu pertanyaan besarnya. Ini tujuan dari pemetaan kapasitas logistik yang ada di regional Sulawesi. Supaya kita tahu kekurangan, hambatan, tantangan, dan kita tahu mencari solusinya. Mungkin yang sudah terjadi seperti yang kita lihat di sini. Bapak Ibu lebih tahu dari saya, ini sifatnya hanya umum saja. Yang merah adalah hulu, langsung dari Jakarta ke Manado atau ke Makassar. Kemudian dari Makassar didistribusikan ke daerah lain, atau dari Manado yang di bagian utara, koridor utara kami sebutkan, didistribusikan ke provinsi terdekatnya. Kemudian di sini kita melihat bagaimana ada pelibatan multi pihak, yang kita sebut tadi pentahelix, mulai dari awal, titik keberangkatan awal di hulu, kemudian masuk ke entry point, bisa melalui moda udara dan laut, kemudian juga bisa juga langsung ke ke koridor yang mungkin telah disepakati. Ini saya terjemahkan dari koridor utara dan selatan di Pulau Sulawesi dengan geografis yang sedemikian rupa. Kemudian nanti pendistribusiannya akan melibatkan banyak pihak. Kita akan berbicara tentang penyimpanan, siapa yang melakukan transportasi, bagaimana penanganan handlingnya, dan seterusnya. Kemudian didistribusikan mendekati titik terdekat dari penerima manfaat. Penerima manfaat di sini, kalau di komersial kita menyebutnya customer, di sini mungkin penerima manfaat istilah ini, tapi maksudnya sebenarnya sama, Bapak Ibu. Dalam konteks COVID berarti rumah sakit atau fasilitas kesehatan, bisa jadi puskesmas. Datanya ini rujukan-rujukan ada saya dapatkan dari website gugus tugas. Berapa banyak yang dimiliki oleh satu regional Sulawesi. Jadi Sulawesi ini adalah pemodelan bagaimana proses distribusi kebutuhan alat kesehatan, termasuk nanti vaksin di masa depan, yang masih dalam tahap 3 yang semoga bisa terjadi. Ketika nanti lonjakan kapasitas terjadi, kita bisa tahu dari sekarang mengantisipasi kita kurangnya di mana. Oke, kurang lebih ini tadi sedikit perjalanan dari Jakarta. Bapak Ibu udah tahu, saya akan skip aja ini. Jadi dari kuesioner yang saya dapatkan, 6 provinsi, ada 20 respon. Dengan berbagai variasi responder yang memberikan respon untuk kuesioner ini. Ada PMI, BPBD, Dinas Kesehatan, krisis pusat juga ada. Jadi memang tidak bisa kita katakan mewakili 6 provinsi, tapi kita sudah bisa melihat gambarannya bagaimana di Sulawesi. Kemudian soal penanganan custom clearance, dominan mengatakan tidak ada. Custom clearance mungkin tidak menjadi masalah besar, karena bukan datang dari luar negeri, tapi mungkin ada penanganan-penanganan khusus untuk peralatan medis. Untuk PPJK tidak, 20% ini saya percaya datangnya dari Alfi atau teman-teman Asperindo juga. Kemudian temuan ini juga mengatakan yang melakukan proses kepabeanannya sedikit, ada sekitar 1. Yang tidak ada sama sekali. Kemudian memiliki fasilitas penyimpanan, 80% mengatakan punya.
hanya 10% mengatakan tidak, ada yang mengatakan hanya satu kecil, ya, bukan 20 meter persegi. Sementara yang belum sekitar 5%. Kemudian dari tempat penyimpanan, dominan itu banyak mengatakan untuk kargo barang umum, termasuk makanan untuk transitmen. Sementara untuk medis hanya 15%, atau 3 instansi yang mengatakan memiliki tempat penyimpanan. Tapi ini masih harus kita cek, karena yang dimaksud dengan peralatan medis di sini kan bisa peralatannya, bisa obatnya, bisa vaksinnya, atau komoditas cairnya, komoditas kesehatan cair. Kemudian memiliki kapasitas kontrol suhu, punya. Ada satu yang mengatakan ya, 95% mengatakan tidak. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin tadi, bahwa memang di Sulawesi itu tidak ada. Untuk river mungkin dimiliki oleh asosiasi atau kelompok grup-grup yang memilikinya. Tapi ini fakta bahwa memang tidak ada. Atau mungkin suhunya datanya belum kita terima secara lengkap. Kemudian yang punya dengan kontrol suhu itu hanya satu respon dengan luasan 30 meter persegi. Kita belum bisa masuk ke detailnya, karena kalau berbicara tentang vaksin, suhu vaksin itu antara 2 sampai 8 derajat, Bapak Ibu. Dan benar-benar harus terkontrol. Tapi dari sini ini mungkin sifatnya umum. Ini saya tahu responden ini adalah teman-teman dari Bulog. Jadi ini kayak kontrol suhu untuk pangan. Kemudian rata-rata mengatakan semua memiliki gudang sendiri. Satu respon yang tadi dikatakan memiliki cold room untuk makanan. Dan yang mengejutkan adalah suhu penyimpanan maksimum dengan kontrol suhu ini menyatakan tidak tahu, 100% tidak tahu. Artinya ada kesenjangan pengetahuan soal ini. Artinya penanganan vaksin selain infrastruktur, kita memiliki tantangan soal pengetahuan. Kemudian yang dimiliki dalam fasilitas itu ada tenaga bongkar muat, juga memiliki APAR. Sementara kalau yang lain soal generator itu menjadi penting karena apa? Listrik adalah suplai utama untuk kontrol suhu. Bisa PLN, bisa solar system. Tapi setahu saya solar system memiliki biaya yang sangat mahal. Mungkin tidak ada yang berinvestasi untuk itu. Dominan memakai PLN. Kemudian memiliki layanan cold chain, tidak. PKK, Pusat Krisis Kesehatan, ikutan dalam survei ini sebenarnya. Tapi intinya yang menjawab ini hanya satu responden yang mengatakan tidak. Yang lain mungkin tidak benar-benar tidak ada sama sekali. Kemudian ini soal referensi, artinya protokol, artinya SOP. Karena berbicara tentang cold chain itu sangat ketat. Karena ada hubungannya dengan manufacturing good practices, distribution good practices, storage good practices. Dan itu harus dipenuhi sebenarnya. Jadi ini yang harus diperdalam sebenarnya lebih jauh, karena protokol-protokol cold chain itu, pengetahuan tentang protokol cold chain itu masih menjadi tantangan. Kita harus berpikir juga tentang yang namanya cold chain break, aktif, cold chain pasif, dalam proses-proses pendistribusiannya. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Kemudian jenis fasilitas gudang yang sifatnya umum ini rata-rata memiliki gudang milik sendiri itu ada 9. Selebihnya ada pinjam pakai, ada hanya ruang kantor biasa yang sangat kecil, ada gudang distribusi. Itu untuk kargo-kargo umum. Kemudian luasnya rata-rata yang dimiliki 42% mengatakan antara 50 sampai 100. Kemudian ini ada sekitar 4 menyatakan 100 sampai 300. Jadi bisa dikatakan untuk fasilitas penyimpanan
Untuk kawasan Sulawesi tidak begitu banyak, Bapak Ibu. Antara 300 sampai 500 meter persegi hanya sekitar 15%, mungkin sekitar 1 atau 2 lembaga atau instansi yang memilikinya. Antara di bawah 50 meter persegi ada 10%, dan dominan bisa dikatakan secara umum 50 sampai 100 meter persegi. Ini gudang yang sifatnya kargo umum. Luas kapasitas penyimpanan tadi sudah kita lihat bersama dari grafik yang sebelumnya. Untuk metode penyimpanan dominan ada 12 menyatakan menyusun di lantai. Berarti ini untuk peruntukannya untuk kargo umum. Kalau untuk racking system hanya sekitar 9 lembaga yang mengatakan ada palet. Jadi ini bisa menjadikan informasi bagi kita bahwa ini salah satu kesenjangan juga ya, ketika nanti search capacity ada di depan mata, kapasitas yang melonjak. Dominan fungsi gudang ini adalah gudang transhipment. Ada 11 organisasi atau lembaga yang memberikan jawaban soal ini. Gudang untuk penyimpanan bahan baku hanya 3, selebihnya gudang untuk kepentingan publik. Ini mungkin gudang pangan seperti yang dimiliki Bulog. Selebihnya untuk bencana hanya 1, artinya sangat sedikit jumlah fasilitas penyimpanan yang ada di Sulawesi. Kemudian kondisi gudang, 14 responden mengatakan dalam keadaan baik. 5 dalam perbaikan. Ada 1 yang mengatakan tidak memiliki gudang sama sekali. Selebihnya tidak menjawab. Ini adalah berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya dengan data yang ini kita bisa katakan ini adalah yang berkaitan nanti dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para pengelola gudang. Secara umum ini bisa saya katakan ini gudang yang sifatnya umum. Kalau untuk gudang cold chain, kita harus identifikasi, karena tadi hanya 1 responden, tentu ini tidak bisa mewakili, tapi ada kesenjangan pengetahuan pengelolaan cold chain di sana. Nanti akan kita kita investigasi lagi lebih lanjut. Kemudian ini adalah petugas-petugas yang gudang yang bekerja. Ini cerita tentang sumber daya manusia. Tadi udah kita bahas sedikit. Kemudian layanan warehouse inventory management ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini mulai berkaitan dari proses penerimaan, penataan, penyusunan, sampai nanti pendistribusian. Ini berbicara tentang manajemen informasi juga. Ternyata yang dalam perencanaan itu ada sekitar 50% yang tidak memiliki layanan atau pengetahuan inventory management itu lumayan banyak, dan yang memiliki pengetahuan itu hanya 15% saja, artinya tidak banyak. Bapak Ibu, mungkin sekitar 4 lembaga. Kemudian layanan warehouse maintenance, ini kenapa menjadi pertanyaan? Kita berpikir ketika kita memiliki layanan, ketika nanti ada kebutuhan untuk cold chain storage, berarti ini menjadi tantangan tersendiri ketika terjadi break dalam arti infrastrukturnya. Nah, ini permasalahan juga yang harus kita pikirkan, kita antisipasi dari awal. Kemudian referensi, banyak mengatakan penyimpanan yang baik dan benar sudah memiliki petunjuk-petunjuk bagaimana proses penyimpanan. Tapi dari respon yang ada, ketika bicara tentang cold chain hanya satu respon, berarti ini yang memberikan respon ini sumber-sumber pengetahuan mereka sifatnya adalah pengelolaan barang yang umum. Ini berbicara tentang transportasi, moda transportasi. Dari 20 responden ada mengatakan 13 mengatakan memiliki fasilitas moda pengangkutan sendiri. Kita masih belum masuk ke dalam river ya, tapi paling tidak ini ada. Nanti mungkin kita perlu investigasi lebih lanjut. Kemudian layanan pengiriman yang sudah ada atau yang dilayani selama ini, dari 20 responden ini 14 mengatakan door to door, dominan door to door.
Jadi soal staging area, konsolidasi dan seterusnya mungkin belum menjadi perhatian. Ini yang akan kita advokasi dan edukasi nanti. Kemudian moda pengangkutan darat dominan memilih darat. Ada 11 responden mengatakan memilih darat. Sementara untuk laut hanya 3 responden, udara hanya 2. Untuk multimodal ada 8. Ini bisa dikatakan hampir 50% yang melakukan moda pengangkutan dengan multimodal, artinya laut, udara, dan darat. Kemudian kita juga berpikir dengan letak geografis Sulawesi, perlukah hub transit atau hub sub-hub atau hub pendukung? Sebentar, ini saya geser dulu. Makassar Kendari ada yang mengatakan mungkin perlu, yang hijau mungkin. Yang mengatakan tidak perlu ada 10 responden. Makassar Palu mengatakan ya perlu hub. Ini menarik Bapak Ibu. Makassar Mamuju ada 9 yang mengatakan perlu hub. Kemudian Manado Gorontalo ada yang mengatakan tidak perlu, ada 9 responden. Hampir berimbang dengan mengatakan perlu. Ini mungkin nanti akan perlu kita investigasi langsung, apalagi berkaitan dengan pengiriman vaksin tahun depan. Jika vaksin itu ditemukan dan ada distribusi masif. Kemudian ini adalah usulan-usulan hub, sub-hub, atau intermediate hub yang mungkin diperlukan. Tentu nanti ini kita berbicara tentang proses distribusinya ya, dari Makassar misalnya ke daerah tujuan. Ada yang mengatakan antara Manado Gorontalo, ada yang mengatakan di Palu, ada yang mengatakan di Mamuju, ada mengatakan perlu di Gorontalo, Palu, dan Mamuju. Ada di Polewali Mandar juga. Nggak apa-apa, ini kita tampung juga karena nanti kita bisa melihat dari praktek-praktek yang sudah terjadi selama ini dalam kondisi sebelum masa pandemi. Tentang pembenahan infrastruktur, dominan mengatakan masih butuh pembenahan. Ini bisa menjadi input nanti bagi pemerintah terkait. Ya, kira itu Bapak Ibu, hasil dari umpan balik yang kami lakukan secara daring. Tentu ini tidak menjadi hal utama dalam arti ini menjadi data primer, tapi ini bisa menjadikan gambaran bagi kita tentang kesenjangan yang harus kita hadapi di masa depan ketika search capacity ada. Oke, dari kita katakan temuan lah ya, feedback umpan balik, sebelum kita masuk ke Menti, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau komen? Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sipayung. Bisa saya kasih komentar sedikit, Pak? Silakan Pak, silakan. Saya catat. Ya, oke. Tadi dari uraiannya menarik sekali Pak ya. Jadi pada mungkin saya bisa kasih sedikit ulasan. Jadi memang di Sulawesi itu setelah kita melakukan beberapa kali survei, memang pengetahuan tentang cold chain terutama di farmasi ya, itu memang ya dapat dikatakan masih kurang lah ya, masih kurang gitu. Ya, jadi kami ini di sini ada 2 specialized Pak ya di Indonesia ini tentang logistik yang memahami dari A sampai Z ya. Itu ada 2 perusahaan namanya Kiat Ananda Cold Storage atau Ananda Solusindo ya, dengan armadanya 3PL-nya sangat lengkap. Kemudian ada MGM Bosco Pak, MGM Bosco ini. Dan kebetulan MGM Bosco ini sudah ada di Sulawesi Selatan di Makassar. Ya, jadi dia punya kapasitas 4.500 pallet position. Atau kalau mau di ekuivalennya itu kalau memang bisa, kalau untuk pangan itu bisa 4.500 ton. Tapi mungkin kalau untuk medical gitu mungkin separuhnya lah ya, nggak bisa sampai full gitu ya.
Ya, itu dia sudah pengalaman, Pak, dari segi transportasi dan bagaimana memanage cold storage atau WMS, Warehouse Management System mereka sudah punya, dan mereka sudah punya juga IoT-nya lengkap ya, komplit, data logger komplit ya, dan suhu bisa disetting dari plus 20 sampai minus 30, itu sudah sangat lengkapnya. Ini usulan saya aja, mungkin dari kursus-kursus yang ada di Sulawesi, itu bisa kita adakan training online yang istilahnya yang memberikan presentasi tersebut adalah dua perusahaan ini, Pak. Kiat Ananda itu dengan saving energy, dengan sistem bagaimana warehouse management sistemnya ya, dari outbound, inbound ke outbound dan macam-macamnya. Sedangkan Engine Bosco itu akan langsung mengaplikasikannya di Makassar itu dia seperti apa selama ini mereka operasional gitu. Baik mereka melalui pelabuhan langsung ya, ngambil kemudian mereka deliver ke para customer melalui armada angkutan darat mereka gitu, Pak. Nah, ini mungkin akan menjadi suatu event yang sangat baik untuk mengedukasi para pemain logistik di Sulawesi gitu, Pak. Bisa training online dan bisa saya minta kepada para expertnya nih dari dua perusahaan ini bisa memberikan mereka bisa memberikan training online ini dengan apa istilahnya ya, karena ini untuk vaksin mereka pasti akan dengan sukarela gitu, Pak. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengklaim dulu bahwa cold storage ini bisa mampu untuk memfasilitasi penyimpanan medical atau tidak gitu, Pak. Itu perlu kita kaji lebih langsung melalui training ini gitu, Pak. Terima kasih Pak Sipayung ya. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Benar sekali, paling tidak dari dua lembaga atau perusahaan yang tadi Bapak sampaikan, kita sudah identifikasi. Memang benar, ada pengetahuan yang perlu kita perlengkapi di situ, karena tidak melulu hanya soal infrastruktur. Ini kami terima dulu Pak, nanti mungkin saya akan menghubungi Bapak setelah pertemuan ini untuk berdiskusi lebih lanjut tentang layanan-layanan atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh MGM Bosco ini dan juga Kiat Ananda ini ya Pak ya. Ya Pak, baik Pak ya. Baik, terima kasih. Ini kami catat Pak. Kira-kira masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan Bapak Ibu, kami persilakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Sofyan. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jadi dari yang pemaparan Pak Sipayung tadi, kalau saya boleh nanya itu respondennya semua dari instansi pemerintah ya? Tidak Pak. Jadi itu semua dikirimkan ke Alfi, ke Asperindo, ke pemerintah juga. Juga. Jadi tidak melulu pemerintah sih Pak. Tapi hanya itu. Kita masih menunggu sebenarnya. Ya memang kalau masalah cold storage ini kan kebanyakan swasta punya ya, terutama yang mereka swasta di bidang bisnis hasil-hasil laut seperti Pak Hasan bilang. Jadi ya menurut saran saya sih ya, untuk awal dari pendistribusian vaksin ini nanti, memang koordinasi yang siap sarana prasarana saya pikir melalui perusahaan-perusahaan swasta ini tadi. Cuman kita belum tahu nih apakah sistem distribusinya nanti ini pemerintah ke pemerintah atau bisa ke swasta dan bagaimana sistem aturannya nanti gitu. Nah itu aja mungkin pertanyaan saya. Ada di Karbit. Baik. Oke. Terima kasih Pak Sofyan atas masukannya. Berarti Bapak tadi berbicara tentang regulasi ya, policy, bagaimana relasi antar muka antara pemerintah dan pihak swasta. Sebenarnya ini adalah bisa saya katakan ini bagian dari pentahelix yang selalu digaungkan oleh BNPB sih Pak. Jadi ini memang akan masuk ke dalam tahap selanjutnya. Ini akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi kita Pak, dan ini akan nanti kami bawakan ke pihak pemerintah juga. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, makasih Pak.
Puna lain bangi na kana internet kolonial le. Kira-kira masih ada lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke Menti? Mungkin Pak Hari atau Pak Frans yang mau menyampaikan pendapat soal ini? Kami persilakan. Ya, silakan Pak Hari. Suaranya Pak. Pak Hari, permisi suaranya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Hari Sugiyandi, mewakili dari DPP Asperindo Jakarta. Ya, terutama Pak Sipayung yang memberikan paparan tadi, dan namanya saya baru ingat di LinkedIn kemarin saya lihat itu Pak WFP Sipayung. Cuman saya belum buka, rupanya ketemu di sini. Oh iya, Semoga salam jumpa Pak. ketemu chemistry-nya nih, salam jumpa. Pak Sipayung dari WFP-nya langsung ya? Ya, saya di WFP. Di WFP ya. Ini kan saya lihat perihalnya adalah diskusi grup terfokus pengkajian kapasitas dan konsep operasi logistik regional khususnya Sulawesi untuk pengembangan pemodelan hub regional Sulawesi. Ini kita ambil contoh ya. Ini hanya sekedar cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa ada korelasinya dengan cerita Pak Sipayung. Kemarin kejadian di Luwu, ya, belum lama ini kan Luwu ya. Iya benar. Nah, kejadian Luwu, saya kira-kira jam setengah 12 malam ditelepon dari BNPB, Pak Hari, mohon dibantu, ini barang harus sampai hari Senin. Padahal itu ceritanya malam Minggu gitu loh. Malam Minggu saya bingung dalam malam Senin. Pada itu tengah malam harus menyiapkan pesawat sepagi mungkin, ternyata kan nggak bisa gitu. Tapi berkat hubungan baik antara Asperindo dengan airline atau swasta maupun komersil, alhamdulillah bisa akhirnya. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa bagaimana sih di dalam meeting ini ya, bagaimana sih memindahkan barang dalam keadaan darurat dari A sampai Z, baik dari pick up-nya atau sebelum di pick up mungkin di packing-nya, di pick up, di labelingnya, di marking-nya, masuk warehousing, terus documentation, kirim ke gudang penerbangan, sampai ke kedatangan handling lagi. Nah, seperti itu yang saya lihat gitu ya, karena mohon maaf nih beberapa kali saya dimintai sama Pak Ihsan, Pak Hari, ayo dong berikan komentar gitu ya. Saya mohon maaf takut salah gitu, karena takut bukan kapasitas saya. Saya lebih banyak di lapangannya atau lebih banyak bekerjanya mendistribusikan. Alhamdulillah dari tahun 2018 ini insya Allah zero mistake lah ya. Nah, di dalam hubungan distribusi logistik, memang di daerah ini diperlukan hub. Tetapi itu untuk yang reguler barangkali ya. Tetapi ketika bicara darurat, di tempat hubnya mungkin stoknya memang udah habis atau memang sudah tersalurkan, ketika ada terjadi, nah di sini pentingnya kerjasama antara BPBD sama BNPB pusat sama mitra usaha dan berkolaborasi di tanggap darurat ini gitu loh. Nah seperti kemarin kejadiannya, begitu diminta setengah 12, saya bisanya hari Selasanya, nggak bisa, hari 1 sudah datang. Tetapi alhamdulillah bisa jam 11 siang berangkatlah tadinya mau langsung ke Luwuk. Saya pikir Luwuk ya ada K-nya, ternyata Luwuk. Ya kita BPBD atau kita sebagai peserta di sini harus tahu wilayah tersebut itu bisa disinggahi pesawat besar nggak, wide body, atau hanya cuma pesawat ATR. Nah kebetulan saya periksa-periksa, cek ternyata itu hanya pesawat kecil. Akhirnya Luwuk nggak bisa didarati. Luwuk bisa, Luwuk nggak bisa. Akhirnya saya lewat Ujung Pandang. Ujung Pandang turun, cuma 10 jam sampailah ke Luwuk. Alhamdulillah itu berapa puluh ton, 2 kali pesawat itu 30 tonan lah ya. Itu bisa sampai dengan diterima dengan baik dan insya Allah tidak ada masalah. Kemudian juga yang kedua,
adalah, ini cerita saja, yang Aceh. Begitu juga Aceh. Sangatlah darurat. Tetapi mungkin BPBD, khususnya BPBD ini, yang saya lihat kerjasama yang baik dengan mitra usaha. Nah, harapan saya dengan para ekspedisi yang lain, Perindo ini adalah asosiasi perusahaan jasa ekspres, pos dan logistik Indonesia. Kita ini memang komunitasnya. Jadi jika ada darurat dimanapun, kita yang dinamakan logistik bukan tidak perlu. Jadi nggak perlu permanen gitu loh, menurut saya ya. Permanen, cuma pada saat darurat. Nah, itulah fungsinya Asperindo atau DPW, perwakilan di sana, juga hubungan dengan pemerintah bagus, baik dengan bulognya atau yang memiliki gudang atau dengan pelabuhan di bandara. Jadi kilometer berapa square ya yang dibutuhkan untuk logistik, untuk pergudangannya. Ya, juga yang tadi namanya vaksin. Vaksin ini adalah perishable good. Vaksin ini harus penanganan khusus. Asperindo tahu persis bagaimana cara menangani vaksin, kata Pak Sipayu tadi, 0-8 derajat. Itu harus terjaga suhunya. Itu benar sekali. Dan saya berani menahan apabila fasilitas di daerah ataupun dimanapun berada itu belum ada. Tetapi kalau sudah ada sesuai dengan jamnya, kami terbangkan. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah dari daerahnya, Pak. Dari daerah ketersediaannya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah Asperindo masih bisa mengcover kegiatan-kegiatan logistik sampai ke titik bencana. Nah, mungkin kedepannya lebih baik Pak Sipayu meeting atau daring seperti ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Ihsan dimintai masukannya gitu ya. Jadi sekarang hanya bagaimana cara memindahkan dari A sampai Z dengan baik, akuntabel, dan sampai kepada pemeriksaan. Karena sampai saat ini harus terdata keluar atau datang maupun keluar lagi, masuk lagi, itu datanya harus sesuai. Karena ini istilahnya punya negara ya. Jadi diperiksa semuanya. Alhamdulillah sampai hari ini saya dengan BNPB atau Asperindo dengan BNPB tidak ada masalah, Pak. Mudah-mudahan nih dengan ada paparan dari Pak Sipayu ini tadi sepertinya udah ada gambaran-gambarannya, sirkulasi barang harus bagaimana. Nah, itu aja barangkali Pak, yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya orang lapangan mungkin dalam penyampaiannya kurang begitu mengena atau bisa diterima. Tapi itu saja opini atau pendapat saya bahwa bagaimana memindahkan dari A sampai Z dengan baik, komplit, tidak ada masalah. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik Pak Hari, terima kasih masukannya. Pak Hari tadi menekankan memang perlunya perencanaan, kolaborasi, koordinasi, dan yang paling penting itu manajemen informasi, karena tadi terbukti antara perbedaan huruf luwu dan luwuk itu bisa menciptakan satu permasalahan besar. Saya senang Pak Hari orang lapangan, jadi kita tahu, ini perlu saya tekankan. Kebetulan saya pernah punya pengalaman di Irak menangani vaksin ini, menjaga suhu pada 2-8 derajat. Di suhu 48 derajat itu nggak gampang, Pak. Dan perencanaannya memang harus luar biasa. Jadi setiap tire di di setiap rantai-rantai itu memang harus diperhitungkan. Dan kita mengidentifikasi dari awal memang Sulawesi ini. Hanya memang karena responden kita nggak mewakili, Pak. Jadi kita nggak bisa, ini yang nanti perlu saya investigasi. Tentu perencanaan menjadi hal yang penting di sini kan, karena sesuai dengan prinsip supply and demand, begitu permintaan tinggi, maka biaya pun akan mahal. Ketika itu seperti simsalabim. Dan usaha yang Pak Hari lakukan itu luar biasa untuk membantu pemerintah. Jadi ini mungkin bisa menjadi perencanaan, karena itulah tujuan kita di sini Pak, untuk memetakan kesenjangan, kemudian memikirkan solusinya apa. Paling tidak nanti Pak Hari bisa menjadi salah satu referensi dari kami.
Terima kasih Pak Hari. Ada yang mungkin yang ingin menanggapi sebelum kita masuk ke Menti, nanti mungkin Iksan atau Pak Frans, silakan. Ya, Selamat silakan. pagi semua. Selamat pagi Pak Frans. Selamat siang. Oh ya, Selamat pagi. siang. Pak Frans ada di mana nih? Pak Frans. Dari Manado, Pak. Oh, berarti siang Pak. Selamat Ya, siang Pak. RP Manado, RP chapter Manado. Ya, kita mendengar aja dulu, Pak. Silakan dilanjut. Oke, baik Pak. Baik. Oh ya Pak, sambil jalan mungkin kan, kita kan ini nggak ada Selamat daftar bergabung hadir. dulu, ayo Pak Budiman sudah bergabung dari Pusat Krisis Kesehatan ya. Oh, oke. Selamat datang, selamat bergabung Pak Budiman. Selamat bergabung Pak Budiman, beliau sangat aktif sedikit sebagai informasi ke rekan-rekan dari dunia usaha. Pak Budiman hari ini bergabung dari private sector, ada dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, ada dari Asperindo, ada dari ALFI, Asosiasi Logistik Perwakilan Indonesia, ada juga dari POS, tapi saya belum lihat ya Pak, ini bergabungnya dari POS. Nah, kemudian Pak Budiman ini, rekan-rekan sekalian, beliau terlibat langsung di dalam penyusunan rencana operasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes untuk pandemi COVID-19. Beliau juga sangat tertarik, sangat antusias di dalam ikut serta dalam rangkaian kegiatan yang sudah pernah kita lakukan beberapa kali. Mereka juga sudah ada strategi di dalam mengantisipasi pendistribusian vaksin ketika nanti beroperasi. Jadi kehadiran beliau hari ini tentunya sangat dari unsur keterwakilan pemerintah sangat penting tentunya. Ya, Ayung silakan, saya kembalikan ke Ayung. Ya, baik, terima kasih Iksan. Selamat datang Pak Budiman. Kami tadi sudah mulai duluan Pak. Mungkin nanti sambil cerita kita bisa diskusi. Mungkin Siap Pak Sipayung. Ya. Saya mohon maaf juga agak terlambat karena ada beberapa yang harus diselesaikan. Ada logistik masuk juga ini yang harus kita ini kan kita tampung dulu, dan hari ini juga harus kita distribusikan lagi ke Papua, ke Aceh, dan ke mana lagi. Ada beberapa tempat lah. Mohon maaf baik. Terlambat Pak Sipayung. Baik, nggak apa-apa Pak. Kita memahami kok Pak. Siap. Oke, kalau begitu sambil berjalan, sambil menunggu, kalau tidak ada lagi tanggapan, mungkin saya tanya dulu Pak Mursalim. Pak Mursalim, ada pertanyaan atau pendapat Pak soal ini? Yang hasil pemetaan tadi, atau Pak Yodi? Kalau tidak ada, nanti bisa disampaikan. Kita masuk dulu ke Menti. Halo. Oh iya, silakan Pak Mursalim, silakan. Ya, makasih Pak Payung. Terima kasih semua, senang bisa berdiskusi. Saya langsung saja untuk masalah distribusi ini kan kita sudah lakukan pemetaan menyangkut masalah sarana dan prasarana. Iya. Dan itu sudah mulai terpetakan, Pak Payung sudah punya data-datanya. Nah, saya mungkin hanya ingin mengajak bahwa untuk ke depan kita harus melihat bahwa pekerjaan yang akan didistribusi ini dengan menggunakan skenario COVID, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah jenis yang akan kita distribusi, jenis barang yang akan kita distribusi. Karena di sini jelas perlakuannya akan berbeda. Ada vaksin dan ada APD, berarti perlakuannya nanti itu akan berbeda. Yang kedua, masalah volume. Volumenya ini menentukan juga karena nanti akan terkait dengan moda yang akan kita pergunakan. Nah, yang ketiga menyangkut masalah lead time. Dari jenis komoditi yang akan dikirim, apakah itu yang berbentuk vaksin, apakah itu yang berbentuk APD, lead time yang dibutuhkan untuk sampai ke setiap daerah itu berapa lama, sehingga nanti strateginya bahwa kita akan menggunakan beberapa skenario untuk lakukan distribusi. Jadi nanti kuncinya ada di situ. Pertama adalah jenis barang yang akan didistribusi, yang kedua berapa volumenya, yang ketiga lead time yang dibutuhkan. Kebetulan saya pernah beberapa tahun yang lalu pernah mengerjakan barang vaksin Bio Farma untuk kegiatan Pekan Polio kalau tidak salah. Nah, kami bekerja sama misalnya dari Bandung dikirim ke Makassar.
sebelum lanjut misalnya ke Kendari, itu kami endapkan dulu di pendinginan di gudang Dinas Kesehatan. Nanti besok paginya baru kita jemput, baru kita distribusi lagi. Ini contoh. Jadi harus kita lihat jenisnya, volume, dan lead time-nya. Nanti dari situ baru kita akan menyusun skenario alternatif pertama, kalau misalnya vaksin, alternatif kedua bagaimana, alternatif ketiga. Mungkin sementara itu Pak Payung. Makasih. Baik Pak Mursalim. Terima kasih, sangat benar, sangat valid. Tadi Pak Mursalim sudah meng-highlight tentang jenis kargo barang yang akan digunakan, apakah case, PPE, tentu ini akan membedakan bagaimana proses handlingnya. Kemudian volume yang menjadi penting, itu berkaitan dengan kapasitas juga, kemudian lead time yang dibutuhkan. Jadi lead time ini juga nanti akan membuat adanya mekanisme perencanaan, karena mungkin belum tentu juga kita semua memiliki kemampuan seperti yang diceritakan Pak Hari tadi, ketika diminta hari ini besok harus sampai. Tetapi memang tujuan dari pembicaraan kita ini untuk memetakan, kalau misalnya tadi Pak Mursalim mengatakan ada fasilitas penyimpanan yang dituju di Sulawesi pada saat distribusi vaksin polio, itu kan artinya ada infrastruktur di sana yang sudah terpetakan atau teridentifikasi. Ya, valid sekali Pak Mursalim, terima kasih. Ini kami catat, karena itu nanti akan mempengaruhi strategi distribusi yang kita lakukan, yang kita bicarakan tentang multimodal. Baik,